Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadrian Primuno. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seluruh materi kewarganegaraan selama paket ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada identitas nasional. Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri dari sebuah negara atau kepribadian nasional untuk membedakan dengan ciri negara lainnya. Indonesia sendiri memiliki identitas nasional seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lalu Pancasila sebagai falsafah negara, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, lalu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum atau konstitusi. Identitas nasional tersebut sampai saat ini masih digunakan di Indonesia. Seperti bahasa Indonesia masih menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Lalu UUD 1945 masih sebagai dasar hukum negara kita. Selanjutnya ada integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu usaha dan proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pada suatu negara agar terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. Bentuk sikap integrasi nasional di Indonesia yaitu seperti saling menghargai satu sama lain antar umat beragama, lalu saling menghormati karena banyaknya perbedaan adat dan suku di Indonesia ini. Selain itu, kita juga harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma dalam suatu sistem politik negara dan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan negara, lalu dimodifikasikan menjadi sebuah dokumen tertulis. Konstitusi Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendiri NKRI telah sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan berbagai arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dengan naskah yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masih menjadi dasar hukum negara kita dengan berbagai perubahan isi di dalamnya. Selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi yaitu sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan warga negaranya untuk ikut dalam mengambil keputusan. Dengan arti lain, rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sistem pemerintahannya demokrasi. Setiap keputusan yang ada di negara Indonesia, rakyat selalu turut andil di dalamnya. Contohnya seperti dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, wali kota, gubernur, dan wakil rakyat lainnya, warga selalu ikut dalam memilih mana yang terbaik untuk negaranya sendiri atau kotanya sendiri. Selain itu, jika ada kecurangan, warga negara Indonesia selalu ikut memberikan pendapat mereka agar membantu pemerintahannya. Nah, presiden di Indonesia itu harus memiliki perhatian terhadap pendapat-pendapat dari warga negaranya sendiri. Selanjutnya ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kekuatan yang ada pada diri warga negara Indonesia untuk membela dan mempertahankan negaranya dari suatu permasalahan. Contohnya seperti beberapa tahun lalu saat ada bom dari teroris di Sarinah. Pada waktu itu, seluruh warga beramai-ramai menyemangati para Densus 88 dalam memerangi teroris tersebut dengan hashtag kami tidak takut. Itu menandakan adanya ketahanan nasional pada diri warga negara Indonesia dan Densus 88. Selanjutnya yaitu hukum yang berkeadilan. Kita tidak bisa bilang Indonesia memiliki hukum yang adil karena banyaknya kasus yang tertutup dan tidak terselesaikan dengan baik. Jika tidak ada media dan warga negara yang mendesak, maka banyak sekali kasus yang menghasilkan putusan tidak sesuai dengan harapan kita. Dari itu, banyak warga negara Indonesia yang menyuarakan tentang isi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar para rakyat kecil yang tidak mengerti hukum dapat diberikan keadilan atas permasalahannya. Lalu yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi banyak sekali bentuknya. Namun dari penelitian antar korupsi negara
Indonesia menempati posisi paling rendah, yang berarti banyak sekali bentuk korupsi di Indonesia. Karena para pemerintah dan rakyatnya menjadikan korupsi sebagai kebiasaan, seperti suap menyuap, penggelapan dana, lalu pemerasan, dan lain-lainnya. Contoh kecil dari korupsi ini yaitu saat kita ingin membuat KTP atau KK di kelurahan, banyak oknum pegawai negeri yang meminta uang agar kita dapat mudah dan cepat dalam menyelesaikan dokumen tersebut. Padahal itu termasuk suap menyuap. Karena itu, hukum di Indonesia harus semakin tegas terhadap koruptor-koruptor. Karena jika semakin lama-kelamaan dibiarkan, negara lain tidak akan lagi percaya terhadap keuangan yang ada di Indonesia ini. Nah, cukup sekian videonya. Semoga pemikiran dan pendapat saya tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.